Bukan cuma urusan listrik. Satu lagi yang membuat desa ini makin sulit ialah tidak ada sinyal telekomunikasi. Jika ingin menelpon atau mengirim pesan singkat, warga harus menggunakan jaringan internasional. Alhasil, telepon terkena tarif roaming internasional. Satu lagi, kesulitan warga di perbatasan ini adalah air bersih. Letak desa yang ada di ketinggian menyulitkan mereka mendapatkan sumber air yang berada jauh di bawah. Sebelum berangkat ke sekolah, hampir semua anak-anak di desa ini membantu orang tuanya mengambil air sejauh 3 km dengan jalan kaki, menuruni dan mendaki bukit. Dari sisi pendidikan, masa depan anak-anak di perbatasan pun masih suram. Sesuram kabut yang kerap menyelimuti desa ini. Untuk sekolah, mereka juga harus berjalan 3 km. Setiba di sekolah pun, suasana kelas sangat tidak mendukung. Gedung sekolah nyaris roboh dan pengap. Dalam satu sekolah pun, hanya ada 2 guru tetap. Bangun langsung timba air. Terus mandi habis ganti berangkat ke sekolah. Berangkatnya gimana? Perjalanannya naik turun. Mengenai prasarana dan sarana prasarana itu seperti yang terlihat gedung-gedungnya tidak memenuhi syarat seperti ini. Beberapa ruang kelas di sekolah ini bahkan sudah tidak bisa digunakan. Yang ada hanya reruntuhan yang tidak tersentuh. Sejauh ini baru 2 unit kelas yang dibangun atas bantuan pemerintah pusat. Melihat pelbagai permasalahan di perbatasan, pemerintah Kabupaten Belu mengakui kemiskinan memang menjadi masalah yang paling krusial. Meski belum tuntas, upaya pembenahan wilayah perbatasan terus dilakukan. Terutama ini kemiskinan. Kemiskinan ini kalau tidak mendapat perhatian khusus dan ekstra dari pemerintah, ini pada saatnya nanti akan menjadi pemicu untuk menimbulkan masalah-masalah lain. Pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selama ini, pemerintah juga berkonsentrasi pada program keserasian sosial. Karena sejak datangnya para pengungsi dari Timur-Timur, pasca merdekanya Timor-Leste, wilayah perbatasan menjadi terdiri dari warga asli dan pendatang. Hal inilah yang dikhawatirkan memicu konflik. Terkait dengan persoalan sosial, ya, persoalan sosial yang terjadi di Kabupaten Belu. Jadi yang kita urus itu tentunya terkait juga soal kemiskinan dari sisi program pembangunan kesejahteraan sosialnya. Jadi yang kita tangani bagaimana berupaya untuk orang hidup serasi, orang hidup serasi. Dilaksanakan di Belu sejak tahun 2006. Dilaksanakan di tahun 2006 memang program ini dimunculkan memang dari Jakarta, Kementerian Sosial, bahwa punya peluang besar, kemungkinan besar itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena dengan adanya kedatangan teman-teman ketika eksodus itu dari Timur-Timur, yang dikhawatirkan itu akan terjadi kesenjangan sosial antara warga ex-Timur-Timur dan warga lokal. Tak habis hanya di seputar kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, hingga penerangan. Masalah di perbatasan juga makin pelik. Lagi-lagi perkara sensitif untuk yang satu ini, yaitu BBM alias bahan bakar minyak. Apa yang menjadi masalahnya?
Ternyata, tak hanya susahnya warga perbatasan mendapatkan BBM, tapi penyelundupan BBM ke negeri tetangga. Pasalnya, pasaran harga BBM di Timor Leste lebih menggiurkan. Apalagi, Timor Leste menggunakan mata uang dolar Amerika. Kami pun mendengar pengakuan salah seorang warga di desa Henes yang pernah melakukannya. Kalau kita siap banyak yang suka jual BBM di sana, Pak. Iya, ada banyak, tapi maksudnya ketat. Ya. Jadi lewat jalan-jalan tikus itu ya. Saya di tetangga itu memang buat tidak ketahuan. Tapi informasinya ke pos, tapi tiba-tiba orang di sini lapor ke pos. Kita mau kena tangkap. Kita berani. Belum lama aparat juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan BBM ke Timor Leste. Dalam gudang penyimpanan ini terdapat ribuan liter BBM jenis premium, solar, dan minyak tanah yang akan dijual ke Timor Leste. Modusnya mereka lakukan dengan memasukkan BBM ke dalam jerigen dan mengangkutnya dengan motor melalui jalur tikus. Desa Henes menjadi salah satu lintasannya. Transaksi dilakukan tengah malam hingga subuh di titik batas kedua negara. Sebagian besar kasus mandek di Polres Belu, lantaran tersangka melarikan diri ke negara Timor Leste. Jumlah minyak yang diselundupkan sebanyak 1.540 liter. Itu jenisnya apa BBM? Itu minyak tanah. Yang kedua, barusan dalam mingguan, ya, 1.256 liter. Itu TKP-nya di kantor imigrasi. Kapan waktu itu ada satu motor. Tangkap, serahkan nama bos dua ya. Untuk BBM nggak ada masalah. Nggak ada masalah, udah ketangkep. Ya kurang lebih 1.000 liter. Dari catatan polisi, pada bulan Januari 2012 saja, jumlah BBM yang akan diselundupkan ke Timor Leste berjumlah 1.540 liter, berikut 2 buah motor, pelik, dan rumit. Itulah potret kehidupan dan permasalahan di perbatasan. Sudah semestinya pemerintah serius menanganinya. Bagaimanapun, mereka adalah warga negara yang setia dengan Republik Indonesia, meski jauh dari pusaran pemerintahan. Terlebih, banyak pengungsi dari Timur-Timur yang telah memilih untuk hidup di pangkuan Ibu Pertiwi. Jangan sampai mereka kembali kecewa. Topik kita episode Senin depan akan kembali mengajak Anda melihat bagaimana kondisi perbatasan Indonesia di wilayah lain.